wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bihi tanzilul barakat wa rahmatil lil sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu tak pernah putus-putusnya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang telah diberikannya. Sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita telah melaksanakan salat subuh dan juga melaksanakan ibadah sahur serta ibadah salat subuh. Mudah-mudahan semuanya itu akan menjadi amal-amal soleh, amal-amal baik yang akan kita terima dengan tangan kanan sebagai catatan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema rahasia malam kemuliaan. Kenapa malam kemuliaan dirahasiakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Taharru Lailatul Qadri fil ashri al-akhir Ramadan." Rawahu Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah witir, carilah Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, taharru minal witri minal ashril awakhir Ramadan. Carilah dari bilangan-bilangan ganjil di bulan Ramadan 10 malam terakhir. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa ada malam 10 malam terakhir yang perlu kita cari untuk malam-malam kemuliaan tadi. Karena itu sekali lagi bahwa Rasulullah menyampaikan hal ini karena beliau sendiri pun tidak memahami dan tidak mengerti, tidak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena itu mari sama-sama kita mencari malam kemuliaan tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang malam kemuliaan tadi. Oleh karena itu, malam kemuliaan yang akan kita cari ini, yang pertama Allah sampaikan di dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Karena itu, malam kemuliaan yang pertama yang kita cari adalah rahasianya Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan tadi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu rahasia besar yang terkandung di malam kemuliaan. Karena dengan Al-Quran manusia bisa hidup bahagia. Dengan Al-Quran manusia bisa hidup mendapatkan ketenangan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an adalah salah satu rahasia yang sangat kita ingin dapatkan di dalamnya, yaitu kebahagiaan dan juga berita baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk buat kita. Dan yang lebih penting lagi, wa yubasysyirul mu'minin, memberi kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan di dalam Al-Qur'an tersebut untuk kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an sebagai rahasia diturunkannya di malam kemuliaan ini
ternyata menjadi pedoman hidup kita dan juga memberikan kebaikan-kebaikan sebagai kabar gembira buat orang-orang yang ingin membacanya, yang ingin mendalaminya, bahkan ingin menghafal Al-Quran tersebut untuk kebaikan di dalam hidup dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Hadirin pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, rahasia malam kemuliaan ternyata adalah Allah menurunkan Al-Quran untuk umatnya atau manusia bagi yang ingin selamat hidup di dunia dan di akhirat, seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan-kebaikan di dalam hidup di dunia dan kebaikan-kebaikan di dalam hidup keakhiratan, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini menandakan bahwa Al-Quran menjadi rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Lalu kemuliaan yang kedua, rahasianya di malam kemuliaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di dalam surat Al-Qadar, "Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khair min alfi syahr." Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Lalu di ayat ketiganya Allah menyampaikan bahwa malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata rahasia malam kemuliaan yang kedua adalah selain Al-Quran diturunkan untuk kita, juga ada satu malam yang merupakan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti menyampaikan, dahulu ada seorang manusia di zaman Bani Israel. Mereka selalu hidup dalam penuh keibadahan. Malamnya dia beribadah, kemudian paginya dia berjihad melawan musuh-musuhnya Allah. Sampai menjelang malam, beliau beribadah lagi, kemudian sampai menjelang pagi, dia berjihad kembali untuk melawan musuh-musuhnya Allah. Itu dilakukan selama 1000 tahun. Ternyata ketika Allah menurunkan malam kemuliaan ini untuk umat Nabi Muhammad, dengan mendapatkannya satu malam kemuliaan tadi, kita pun bisa seperti orang Yahudi tadi yang melakukan ibadah selama 1000 bulan. Hal ini disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain, dalam tafsir Jalalain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang kesempatan hidup, ibadah kita tentunya hanya dibatasi sesuai dengan hadis Rasulullah, "A'mar ummati baina sittin wa ila sab'in." Umur umatku dalam beribadah hanyalah antara 60 sampai 70. Wa aqallahum ma yajuzu zalika. Sedikit yang lebih daripada 70. Artinya umat Nabi Muhammad umurnya memang pendek-pendek, tidak seperti layaknya umat Bani Israel, umat terdahulu yang mereka memang mempunyai umur yang begitu panjang. Dan ketika kita mendapatkan malam kemuliaan tadi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu melaksanakan qiyamul lail, i'tikaf di masjid, membaca Al-Quran, maka pada saat itu kita akan mendapatkan umur yang lebih daripada 80 tahun 3 bulan. Itu yang mengkonversi umur 1000 bulan kalau kita mendapatkan malam kemuliaan tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam kemuliaan sebagai bentuk untuk puasa Ramadan kita kali ini bisa beribadah selama 80 tahun 3 bulan lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu rahasia malam kemuliaan yang ketiga, setelah kita tahu yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran, kemudian kita bicara tentang umur kita bertambah 80 tahun 3 bulan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan tadi. Lalu ternyata di ayat yang keempat dan kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Ternyata di malam kemuliaan tadi rahasianya Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya yang biasa mereka bertasbih, bertahmid di atas atau di arsy. Mereka semuanya turun ke langit bumi bersama pimpinannya adalah malaikat Jibril atau Ruhul Kudus untuk mengurus urusan manusia,
membawa keberkahan-keberkahan dan juga rahmat-rahmat Allah bagi orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan tadi. Jadi pemirsa yang berbahagia, ternyata malaikat Jibril dan para malaikat-malaikatnya sedang turun ke dunia melihat hamba-hambanya untuk mendapatkan segala urusan kebaikan di dunia hingga kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita lewatkan ketika malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ini, malaikat Jibril membawa kebaikan-kebaikan rahmat dan juga kebaikan-kebaikan berupa keberkahan untuk umat manusia yang tidak mau melewatkan malam kemuliaan tadi. Dan segala urusan-urusan manusia pada saat itu, insya Allah, Allah pun akan memberikan balasan-balasan yang berlipat ganda. Kemudian di ayat ini diakhiri dengan salamun hatta matla'il fajr. Ternyata malaikat turun tidak sebentar. Ternyata membawa berkah dan membawa rahmat untuk umat manusia ditunggu sampai waktu fajar tiba. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesimpulan bahwa rahasia malam kemuliaan tersebut tergambar di dalam surat Al-Qadar. Allah menurunkan Al-Quran sebagai berita baik, sebagai ajakan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga Allah menyampaikan di ayat selanjutnya untuk manusia berlomba dan mencari malam Lailatul Qadar itu agar mendapatkan kehidupan selama 80 tahun 3 bulan. Mereka bisa mendapatkan kebaikan tadi. Dan malaikat Jibril serta malaikat-malaikat yang lainnya datang membawa kebaikan serta rahmat untuk umat Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan di malam-malam kemuliaan itu dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, i'tikaf di masjid dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan sampai menjelang pagi. Kebaikan-kebaikan itu akan tercurah kepada manusia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di malam-malam kemuliaan tersebut mereka melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu qiyamul lail, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, semuanya itu akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu akan bisa diraih oleh umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita, berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad, karena rahasia malam kemuliaan itu Allah berikan berupa Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia. Dan juga Allah berikan keseimbangan ibadah kita dengan umat-umat terdahulu, dengan diberikannya umur 80 tahun 3 bulan sebagai konversi ibadah kita dengan umur-umur umat terdahulu. Kemudian Allah menurunkan para malaikat-malaikatnya membawa rahmat dan membawa keberkahan dan mengurus segala urusan-urusan manusia untuk kebaikan-kebaikannya sampai menjelang pagi. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa meraih rahasia malam kemuliaan tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kali ini kita bisa mendapatkannya malam kemuliaan tersebut. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.